Pernah kebayang nggak sih, ada nggak ya cara alami buat membersihkan jantung kita? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas pertanyaan penting itu. Tapi bukan pakai mitos atau kata orang ya. Kita bakal bedah semuanya berdasarkan sains yang solid, dengan cara yang gampang banget buat dipahami. Jadi ini dia nih pertanyaan utamanya. Apa beneran kita bisa membersihkan penyumbatan di arteri? Ibaratnya kayak membersihkan pipa air gitu. Pertanyaan ini wajar banget loh. Dan jawabannya, wah penting banget buat kita tahu. Yuk kita cari tahu apa kata sains sebenarnya. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Istilah membersihkan jantung itu, kalau dalam dunia medis sebenarnya merujuk ke satu hal, melawan aterosklerosis. Coba lihat gambarnya. Plak lemak ini nih yang pelan-pelan numpuk di arteri, bikin jadi sempit dan kaku. Nah, inilah musuh utama yang jadi akar dari banget masalah jantung. Dan ini penting banget ya, semua yang kita omongin di sini sumbernya jelas dari jurnal medis terpercaya kayak US National Library of Medicine. Jadi ini bukan opini saya, bukan katanya-katanya, tapi beneran sains yang udah terbukti. Jadi informasinya bisa Anda pegang. Oke, pilar pertama, dan ini mungkin yang paling dasar banget, makanan. Coba deh bayangin makanan itu sebagai bahan bakar buat jantung Anda. Kualitas bensin yang Anda isi, itu kan nentuin banget seberapa bagus dan seberapa awet mesin kendaraan Anda kan. Jantung kita juga gitu. Di antara lautan jenis diet di luar sana, sains itu secara konsisten nunjuk kedua jagoan buat kesehatan jantung, diet Mediterania dan diet DASH. Dan ini bukan soal diet kilat buat kurus ya, tapi soal mengubah gaya hidup yang benar-benar terbukti ampuh buat jaga jantung kita tetap prima. Coba deh kita lihat tabel ini. Walaupun namanya beda, prinsip dasarnya tuh mirip banget. Lihat deh, dua-duanya sama-sama menekankan buah, sayur, sama biji-bijian utuh. Terus, dua-duanya juga sama-sama membatasi daging merah dan garam. Intinya tuh simple banget kan? Perbanyak yang alami, kurangi yang banyak diproses. Lanjut ke pilar kedua, gerak. Eits, tapi ini bukan cuma soal olahraga di gym loh. Sains modern justru nemuin ada musuh dalam selimut di keseharian kita, kursi yang kita duduki. Kok bisa sih duduk kelamaan itu bahaya banget? Yuk kita bedah. Angka ini mungkin bakal bikin kaget. Ternyata duduk 8 jam atau lebih setiap hari itu jadi faktor resiko penyakit jantung tersendiri. Maksudnya, bahkan kalau Anda rajin olahraga sorenya, kerusakan akibat duduk kelamaan paginya itu tetap ada loh. Ini benar-benar mengubah cara kita mandang aktivitas sehari-hari. Tapi ada kabar baiknya. Penelitian yang sama juga nemuin penawarnya. Sekitar 1 jam aktivitas fisik tingkat sedang setiap hari, kayak jalan cepat atau sepedaan santai, ternyata bisa menetralisir efek buruk dari 8 jam duduk tadi. Ini kayak tombol reset yang kuat banget buat tubuh kita. Ngerasa 1 jam sehari itu berat banget? Tenang. Anda nggak harus langsung jadi atlet kok. Sains juga nunjukin bahkan cuma 75 menit seminggu, itu kan cuma sekitar 10 menit lebih dikit setiap hari. Itu aja udah bisa bikin perbedaan yang besar. Kuncinya satu, mulai aja dulu. Sedikit gerakan itu jauh-jauh lebih baik daripada nggak sama sekali. Nah, sekarang pilar ketiga. Pilar yang sering banget kita anggap sepele, padahal dampaknya ke tubuh kita itu luar biasa nyata. Stres. Ternyata apa yang terjadi di kepala kita itu punya sambungan langsung ke kesehatan jantung kita. Coba deh renungkan kalimat ini. Menurut sains, dampak stres yang terus-menerus itu resikonya buat jantung bisa setara atau bahkan lebih kuat daripada masalah kolesterol tinggi atau hipertensi. Ini bukan lagi soal perasaan doang, ini udah masuk ranah biologi tubuh. Jadi, ngelola stres itu prioritas bukan lagi pilihan. Dan ini buktinya dalam bentuk angka. Lihat grafik ini. Angka 1,64 ini artinya orang-orang dengan gangguan terkait stres punya risiko 64% lebih tinggi kena penyakit jantung dibanding yang lain. Angka nggak pernah bohong kan? Dampaknya benar-benar nyata dan bisa diukur. Oke, saya tahu. Dengerin semua ini, ubah pola makan, harus olahraga, kelola stres. Kedengarannya kayak PR besar ya, rasanya berat. Tapi coba ingat deh, gunung tertinggi sekalipun itu didaki dengan satu langkah kecil pertama, terus satu langkah lagi. Jadi, apa dong langkah pertama yang paling gampang? Kita bisa mulai dengan mencari dukungan dari alam. Memanfaatkan apa yang udah disediakan di sekitar kita untuk bantu tubuh kita memulai perjalanan sehat ini. Nah, salah satu cara untuk mendukung langkah awal ini bisa dengan bantuan seperti Herbacor dari Naturafit. Penting buat diingat ya, ini bukan sulap atau jalan pintas. Anggap aja ini sebagai support system yang selaras sama sains yang tadi kita bahas, biar langkah pertama Anda terasa lebih ringan.
Gimana cara kerjanya? Yuk kita sambungin titik-titiknya. Herbacor ini dirancang untuk mendukung ketiga pilar tadi. Pertama, dia bantu sirkulasi darah tetap lancar, ini sejalan sama pilar gerak. Kedua, dia bantu jaga kadar kolesterol, ini jadi dukungan buat pilar diet Anda. Dan ketiga, dia bantu tubuh ngelola peradangan, yang kita tahu erat hubungannya sama stres dan pola makan. Kelihatan kan? Semuanya saling nyambung. Jadi setelah kita ngobrol panjang lebar, sekarang pertanyaannya kembali ke Anda. Apa satu langkah super kecil yang mau Anda ambil buat jantung Anda? Hari ini juga. Mungkin cuma jalan kaki 10 menit, ganti gorengan dengan buah, atau sekedar ambil waktu 1 menit buat napas dalam-dalam. Apapun itu, mulailah, karena setiap langkah kecil itu berharga banget. Terima kasih sudah menyimak.